Selamat datang di program Merangkai Nilai Kehidupan. Program ini didanai oleh donasi saudara kepada Pijar TV yang memampukan pelayanan nirlaba kami ini menyiarkan kabar kasih Kristus ke seluruh pelosok Indonesia. Kami mengemas dan memproduksi program ini sebagai respon dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pemirsa Pijar TV terkait topik-topik yang spesifik seputar iman Kristen. Bagi saudara yang ingin belajar lebih dalam lagi dan ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait pembahasan di program ini, saudara bisa mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor yang tertera di layar kaca. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. Selamat menyaksikan. Shalom pemirsa Pijar TV yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam program Merangkai Nilai Kehidupan. Seperti biasa, kita akan kembali membahas topik-topik yang menarik yang tentunya harapan saya dapat memberkati saudara sekalian. Pada kesempatan ini, topik pembahasan kita adalah bagaimana kita bisa menjadi mempelai Kristus. Adapun pembacaan firman Tuhan akan terambil dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Di mana dalam perikop bacaan kita ini digambarkan ada 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Mereka semua sedang menunggu kedatangan mempelai laki-laki, di mana tidak satu pun dari mereka yang tahu kapan mempelai laki-laki itu akan tiba. Demikian juga kita sebagai umat tebusannya. Sebenarnya kita juga sedang menunggu kedatangan Kristus yang kedua kalinya, yaitu di akhir zaman. Perlu kita pahami terlebih dahulu ada 2 istilah yang sering digunakan secara bergantian dalam arti yang sama, yaitu zaman akhir dan akhir zaman. Kita harus mengerti dulu bahwa kedua istilah tersebut sebenarnya memiliki arti yang sangat berbeda. Zaman akhir itu sebetulnya bicara tentang sebuah rentang waktu tertentu yang telah dimulai sejak kelahiran Tuhan Yesus sampai kedatangannya yang kedua kali. Itulah zaman akhir. Jadi kita ini sekarang sedang berada di zaman akhir. Sedangkan akhir zaman berbicara tentang sebuah titik waktu, yaitu waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Nah, kalau ditanya, kapan akhir zaman itu? Kita sudah tahu jawabannya apa. Jawabannya adalah tidak ada seorang pun yang tahu. Ketika banyak hamba Tuhan berbicara tentang akhir zaman, mereka banyak terlalu menekankan pada khotbah-khotbah tentang nubuatan. Artinya begini, mereka banyak bicara tentang kira-kira kapan akhir zaman. Mereka berbicara tentang tanda-tanda akhir zaman. Bahkan banyak yang mengupas tuntas kejadian-kejadian yang terjadi di dunia ini yang dikait-kaitkan dengan akhir zaman. Menggunakan ilmu cocoklogi. Dan yang paling populer sekarang ini adalah, kita tahu semua, pandemi COVID-19. Yang sekarang sedang melanda dunia. Itu sering dihubungkan dengan akhir zaman. Juga beberapa waktu yang lalu, ketika Presiden Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Dan dikait-kaitkan dengan akhir zaman. Nah, masih banyak kejadian-kejadian lain yang sering dikait-kaitkan dengan akhir zaman. Sehingga khotbah-khotbah tentang akhir zaman menjadi khotbah yang menarik banyak peminat karena berbicara tentang sesuatu yang spektakuler dan sangat sensasional. Padahal kalau kita mendalami Alkitab lebih menekankan bukan kepada kejadian-kejadian yang akan mendahului akhir zaman atau tanda-tanda tentang akhir zaman. Tidak, Alkitab tidak menekankan pada hal-hal seperti itu. Namun lebih menekankan pada sikap umat Tuhan untuk berjaga-jaga. Seperti yang kita baca pada perikop tentang perumpamaan gadis yang bijak dan gadis yang bodoh. Kenapa saya katakan begitu? Karena kalau kita pahami dengan sungguh-sungguh, sebetulnya kapan sih akhir zaman itu? Contohnya begini, akhir zaman saya ketika saya mati. Ketika nanti malam saya mati, atau minggu depan saya mati, disitulah akhir zaman saya.
di mana saya tidak lagi memiliki kesempatan untuk membeli minyak dan mengisi kembali pelita saya. Kalau malam ini saya meninggal, ya itulah akhir zaman bagi saya. Tapi yang perlu kita pahami secara sungguh-sungguh adalah bukan kapan kita mati atau kapan akhir zaman bagi kita, bukan. Tetapi kita harus lebih menekankan dan memfokuskan hidup ini dengan satu pertanyaan. Apakah saya sudah siap ketika akhir zaman menjemput saya? Inilah konsep yang benar yang seharusnya disampaikan oleh mimbar-mimbar gereja. Bagaimana gereja berkewajiban untuk mempersiapkan umatnya untuk menyambut akhir zaman dengan cara mempersiapkan mereka menjadi mempelai-mempelai Kristus. Mempelai-mempelai yang selalu menyiapkan minyak dan menantikan mempelai laki-laki dengan setia. Jadi akhir zaman ini dapat dilihat dari dua konteks yang berbeda, yaitu konteks nubuatan dan juga konteks berjaga-jaga. Sedangkan dalam pembahasan kita pada kesempatan ini, saya lebih menekankan pada konsep berjaga-jaga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Alkitab. Seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa kematian bagi kita adalah akhir zaman kita. Ketika Tuhan memanggil kita, apakah kita sudah siap? Kebanyakan orang berpikir bahwa akhir zaman adalah saat kedatangan Yesus yang kedua, yang nggak tahu kapan. Namun tema pemahaman Alkitab Matius 25 ayat 1-13 yang tadi kita baca adalah kapan kita meninggal dan bagaimana kita mempersiapkan diri saat kita dipanggil oleh Tuhan. Inilah konsep yang betul. Jadi kita harus melihat akhir zaman dari konteks ini, yaitu konteks berjaga-jaga. Di dalam seluruh ajaran Kristus, terkandung satu tujuan untuk setiap umat memiliki hubungan yang intim dengan Kristus. Yesus memberikan perumpamaan tentang mempelai. Mempelai dalam konteks ini berbicara tentang hubungan antara jemaat gereja dengan Tuhan Yesus. Hubungan ini digambarkan sebagai hubungan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Dalam tahapan ini, hubungan kedua mempelai telah memasuki suatu hubungan yang saling mencintai. Bagaimana kita dapat mencintai Tuhan Yesus sementara kita tidak mengenal Dia? Bagaimana kita mengenal Dia sementara kita tidak pernah meluangkan waktu untuk mengenalnya? Mendengar dan membaca firman setiap hari dan selalu berusaha secara terus-menerus untuk melakukannya dalam ketaatan akan membuat kita mengenal siapa itu Kristus dalam hidup kita. Ketika kita mengenal Dia, ketika itu juga kita dapat mengetahui apa rencana dan rancangannya dalam hidup kita. Untuk mencapai tahapan sebagai mempelai Kristus, saya yakin bahwa beribadah secara umum saja tidak cukup. Kita harus merindukan Tuhan dan berjumpa dengannya secara pribadi setiap waktu. Perjumpaan dengan Kristus secara pribadi inilah yang akan membangun suatu kerohanian yang dewasa, sehingga pada saat akhir kita siap untuk menjadi mempelai Kristus. Menjadi mempelai Kristus tidak berbicara mengenai seberapa rajin kita ke gereja. Tidak berbicara seberapa sering kita melakukan pelayanan. Seberapa besar gereja yang kita pimpin. Seberapa besar uang atau kekayaan yang kita miliki. Ataupun seberapa tinggi jabatan kita. Tetapi sebagai mempelai Kristus, itu kita berbicara mengenai seberapa besar dan dalamnya kita hidup di dalam kebenaran, atau seberapa banyaknya kita melakukan seluruh firman Tuhan dalam hidup kita. Jadi memiliki keakraban dengan Tuhan itu sangat penting bagi setiap orang percaya. Tanpa keintiman dengan Tuhan, sulit bagi kita untuk mengerti apalagi mengasihi Tuhan. Apalagi melakukan perintah-perintahnya. Menjadi mempelai Kristus berarti menjadi pelaku firman dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita membaca dengan teliti perikop bacaan kita ini, ada pelajaran yang kita dapat dari kelima gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Kita lihat tadi bahwa 10 gadis dalam perikop tersebut menceritakan tentang tubuh Kristus, di mana semua 10 gadis tersebut membawa pelitanya. 10 gadis adalah orang-orang yang telah mendengarkan Injil keselamatan.
Perikop ini berbicara tentang kehidupan umat Kristen, di mana terjadi perbedaan yang hakiki antara mereka. Di ayat 2 dipisahkan antara orang bijaksana dan orang yang bodoh. Apa yang membedakan kedua kelompok ini? Coba kita baca di dalam Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa orang yang bijaksana adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Sedangkan kelompok orang yang bodoh adalah orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Pelajaran yang dapat kita petik dari cerita ini adalah, pertama, bahwa semua orang percaya harus senantiasa memperhatikan keadaan rohani mereka sendiri. Sebab Kristus akan datang pada saat yang tidak diketahui dan tidak diduga. Seperti saya katakan tadi, kita nggak tahu kapan kita mati. Mereka harus bertekun dalam iman, supaya bila hari dan jamnya tiba, mereka akan diterima oleh Tuhan yang akan datang menjemput mereka. Kelalaian untuk memelihara hubungan pribadi dengan Tuhan akan membuat kita tertolak untuk masuk di dalam kerajaan-Nya. Dan yang kedua, yang membedakan kelompok gadis yang bijaksana dengan gadis yang bodoh ialah bahwa yang bodoh itu tidak memperhitungkan bahwa kedatangan Tuhan akan terjadi pada saat yang tidak terduga. Yaitu saat yang tidak didahului oleh tanda-tanda khusus yang jelas. Sama seperti kita mati, kadang-kadang kita nggak tahu. Bisa-bisa tiba-tiba kita mati. Dan yang ketiga, melalui perumpamaan ini, Kristus mau menyatakan bahwa sebagian gereja tidak akan siaga pada saat dia datang kembali. Itu ada di dalam ayat 8 sampai ayat 13. Dengan demikian, Kristus ingin menyatakan dengan jelas bahwa ia tidak akan menunggu sampai semua gereja atau tubuh Kristus atau orang-orang percaya siap untuk menyambut kedatangannya. Dan yang keempat, perlu diperhatikan bahwa semua gadis itu, baik yang bijak maupun yang bodoh, sangat terkejut ketika mempelai laki-laki datang. Itu ada di ayat 5 sampai ayat 7. Artinya apa? Tidak ada seorang pun yang tahu kapan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Jadi kita mendapatkan 4 hal dalam perikop tersebut. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan pelita dan minyak? Apa makna pelita yang dapat kita tangkap dari perumpamaan ini? Kalau kita lihat dari Mazmur 119 ayat 105, dikatakan demikian. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi pelita adalah firman Tuhan. 10 gadis ini semua membawa pelita. Artinya apa? Artinya bahwa 10 gadis menggambarkan semua orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Namun ada 5 gadis yang tidak membawa minyak. Sekarang minyak itu artinya apa? Minyak ini melambangkan Roh Kudus. 5 gadis yang tidak membawa minyak menggambarkan orang-orang yang sudah mendengarkan firman, namun menolak pimpinan Roh Kudus untuk menuntun mereka masuk di dalam ketaatan. Sehingga mereka hanya mendengarkan firman, namun tidak melakukannya. Orang-orang yang mendengarkan firman haruslah hidup di dalam roh, serta dikuasai oleh kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah yang dimaksud dengan gadis yang bijaksana. Orang yang hidup di dalam roh harus melatih dirinya untuk melawan kedagingan. Ujian-ujian yang ada dalam hidup kita adalah pilihan. Apakah kita mau berkompromi melakukan keinginan daging? Atau kita terus berusaha untuk tetap hidup di dalam roh? Pemirsa Pijar TV yang dikasihi Tuhan, perumpamaan mengenai ke-10 gadis ini menekankan perlunya adanya ketekunan dalam iman
dan kesiapan rohani, mengingat Dia akan datang pada hari yang tidak terduga. Minyak dalam perumpamaan ini melambangkan iman yang sejati, kebenaran, dan kehadiran Roh Kudus yang terus-menerus. Apabila setiap orang percaya adalah mempelai Kristus, pertanyaannya adalah, hal apakah yang harus kita lakukan agar tidak mengecewakan pada saat Tuhan Yesus datang di akhir zaman? Atau pada saat kita dipanggil ke rumah Bapa? Dari pembacaan Matius 25 ini, ayat 1-13, minimal saya melihat ada 3 ciri yang harus dimiliki oleh mempelai-mempelai Kristus di dalam menyambut Kristus. Yang pertama adalah kedewasaan dan kemurnian. Di ayat 1 dikatakan, ada 10 gadis. Kata gadis yang digunakan dalam nats ini ditunjukkan kepada seseorang yang telah cukup umur untuk menikah, yaitu seorang yang dewasa, yang juga menekankan pada seorang gadis yang masih suci dan murni, masih perawan. Apabila kita adalah mempelai Kristus, maka sudah seharusnya kita menjadi orang-orang percaya yang dewasa dan murni, sehingga kita layak menjadi mempelai. Kedewasaan rohani menekankan pada keserupaan seperti Kristus, baik pikiran, perasaan, maupun karakter. Dan kemudian menekankan pada kekudusan hidup dari orang percaya. Mungkinkah seorang yang masih kanak-kanak bisa menjadi mempelai? Tentu tidak. Dan bagaimana pula bila seorang mempelai tidak murni atau tidak perawan pada saat pernikahan? Bukankah akan mengecewakan pasangannya? Untuk kita didapati tetap murni oleh mempelai laki-laki, hiduplah kudus dan berkenan di hadapan Allah. Ciri yang kedua adalah kebijaksanaan dalam mempersiapkan diri. Itu bisa dilihat dari ayat 4 sampai ayat 9. Kesuksesan dalam sebuah pesta pernikahan ditentukan oleh persiapan yang dilakukan. Seberapa baik kita telah mempersiapkan pesta pernikahan mempelai Kristus. Inilah yang menunjukkan kebijaksanaan dari mempelai yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ia hidup tidak hanya sekedar hidup, tetapi ia hidup memikirkan bagaimana ia harus hidup sampai pada akhir dan siap selalu kapanpun waktunya terpanggil ke rumah Bapa. Seorang mempelai yang bijaksana mempersiapkan dan menjaga dirinya sebaik-baiknya agar ia bisa tetap bertahan dan tetap murni sampai pada hari hanya. Kita tidak pernah tahu kapan Kristus akan datang di kalinya yang kedua. Atau sebaliknya, kapan kita datang menghampiri Dia, yaitu meninggal. Hal terpenting di sini adalah bagaimana kita senantiasa siap menyambut Dia di dalam kekudusan, kebenaran, dan kesetiaan. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita bijaksana mempersiapkan dan memperlengkapi hidup kita menyambut Kristus di tengah-tengah aniaya, tekanan, penderitaan, godaan, dan mungkin tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan? Coba kita renungkan. Jadi itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga adalah kepercayaan dan kesabaran dalam penantian. Itu ada di ayat 10 sampai ayat 13. Menanti kedatangan Kristus bukanlah hal yang mudah. Kita tahu bahwa manusia itu kalau soal menunggu itu pasti tidak sabar. Coba kita perhatikan di dalam firman Tuhan yang tertulis di Matius 24 ayat 48 sampai 51. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ini adalah orang-orang yang tidak sabar menunggu. Akhirnya mereka memukul hamba-hamba lain. Dan ketika tuannya datang, mereka semua dibunuh. Ketidakpercayaan menimbulkan ketidaksabaran dalam penantian.
dan membawa ketidaksetiaan. Artinya ketidaksetiaan ini adalah kita sering beralih kepada perkara-perkara dunia dan kedagingan. Yang kesemuanya itu akan dapat menghancurkan masa depan kita. Kita sebagai mempelai Kristus pun dalam hal ini dituntut memiliki kepercayaan yang tinggi kepada Tuhan di tengah pengajaran yang sesat yang mencoba mengombang-ambingkan iman kita. Sebab firman Tuhan telah mengingatkan bahwa nabi-nabi palsu akan bermunculan. Untuk apa? Untuk menyesatkan orang percaya. Untuk meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, waspadalah. Pemirsa Pijar TV yang dikasihi Tuhan, pertanyaan berikut adalah, bagaimana agar kita dapat menjadi mempelai Kristus? Atau pertanyaan sederhananya begini, bagaimana kita membuat hidup kita siap ketika kita menyongsong kematian? Padahal kita tahu banyak orang tidak memandang kematian ini sebagai sesuatu yang menyenangkan. Tapi saya mau kasih tahu bahwa ketika hidup adalah sesuatu yang harus kita persembahkan kepada Kristus, maka disitulah kita dapat memahami bahwa kematian adalah sebuah keuntungan. Agar kita dapat mempersiapkan diri kita pada akhir zaman, yaitu kematian, satu-satunya cara adalah kita selalu menjaga hidup kita di dalam roh. Salah satu kunci untuk hidup di dalam roh ada di dalam Kolose 3 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebab hidup yang kita miliki ini adalah milik Kristus. Sehingga sudah sepantasnya kalau kita mempersembahkan hidup kita hanya untuk Kristus. Sedapat mungkin introspeksilah diri kita masing-masing. Apakah kita sudah sampai pada tahap mempelai? Tahap mempelai adalah tahap di mana seseorang sudah jatuh cinta kepada Yesus Kristus. Kecintaan kepada Kristus akan membuat orang tersebut mengesampingkan keinginan-keinginan dunia dan kedagingannya. Kecintaan kepada Kristus membuat orang tersebut memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Kristus setiap saat. Melalui apa? Melalui setiap keadaan. Baik itu keadaan suka, keadaan duka. Kecintaan kepada Kristus membuat seseorang dapat memahami bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi kita harus mengerti bahwa kebaikan harus dilihat dari dimensi Allah dan bukan dari dimensi manusia. Di zaman akhir ini, iblis terus berusaha sedemikian rupa untuk menarik lebih banyak orang agar mereka gagal untuk menjadi mempelai Kristus. Karena itu kita harus sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga kita layak untuk menjadi mempelainya. Kita harus setia kepada Tuhan. Tidak menduakan Tuhan. Sepenuhnya percaya dan bergantung kepada Tuhan. Meskipun iblis berusaha sedemikian rupa, kita perlu memegang satu janji Tuhan yang mengatakan bahwa kuasa yang ada di dalam kita lebih besar daripada kuasa roh-roh jahat di dunia ini. Kita adalah calon mempelai dari raja segala raja. Karena itu marilah kita sama-sama menggunakan pengurapan roh yang dari Tuhan untuk mempersiapkan hidup kita agar sesuai dengan standar yang Tuhan tetapkan untuk kita layak menjadi mempelainya. Pengurapan roh akan membuat kita haus dan lapar akan pribadi Tuhan Yesus untuk memenuhi kehidupan kita. Dia akan memampukan kita mengatasi setiap kelemahan kita dan setiap serangan si jahat untuk kita dapat terus hidup sesuai dengan standar ilahi. Supaya kelak kita masuk dalam bilangan orang-orang yang layak untuk bertemu muka dengan Tuhan dalam perjamuan kawin anak domba. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah orang-orang yang sangat fasih dan mengerti isi Alkitab. Namun sayang mereka bukanlah sebagai pelaku-pelaku firman yang sungguh-sungguh dalam hidup mereka. Hidup mereka adalah hidup keagamaan saja, yaitu hidup yang tidak berdampak pada sesama. Kalau kita baca di dalam Matius 3 ayat 8 dikatakan demikian. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Pertumbuhan rohani seseorang pasti disertai dengan adanya perubahan karakter. Bukankah kita masih sering menemukan orang Kristen yang sudah mengerti firman,
bahkan sudah terlibat di dalam pelayanan, tapi hidupnya menunjukkan tidak adanya perubahan. Hidup masih menurut keinginan daging. Tidak bisa menguasai ucapan. Masih menyimpan dendam. Masih ada kebencian, kepahitan. Terlibat dalam perzinahan. Hal ini menunjukkan bahwa kita tidak memiliki komitmen untuk berubah dan bertumbuh. Kalau seperti ini terus, sampai kapanpun, kita akan tetap menjadi Kristen kanak-kanak. Sama seperti gadis yang bodoh dalam perumpamaan tersebut. Padahal untuk bisa memerintah dengan Kristus dan layak menjadi mempelainya, kita haruslah dewasa rohani. Ibrani 5 ayat 13 mengatakan demikian. Sebab barang siapa memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Saat ini semua umat Tuhan sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Jadi waktu yang singkat ini harus kita gunakan sebaik mungkin untuk mengerjakan bagian kita, yaitu apa? Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan hidup seturut dengan kehendaknya. Sehingga pada saatnya kita tidak bernasib seperti 5 gadis bodoh, di mana ketika sang mempelai laki-laki datang, mereka tidak dapat masuk ke dalam ruang perjamuan kawin. Menjadi orang Kristen yang dewasa haruslah menjadi tujuan dan arah hidup kita. Kedewasaan rohani memerlukan hati yang mau belajar dan siap untuk dibentuk. Maukah kita dibentuk dan diproses Tuhan? Tetapi kenyataannya bagaimana? Banyak orang yang memberontak, banyak yang kecewa, mengeluh, mengomel, bersungut-sungut ketika mengalami proses pembentukan Tuhan. Padahal kita tahu setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Jika hari ini kita rindu menjadi orang Kristen dewasa yang rohani, haruslah ada buktinya. Artinya kekristenan harus dipraktekkan dan diwujud nyatakan dalam tindakan yang nyata. Sehingga orang lain bisa melihat kehidupan orang Kristen yang berbeda dengan orang-orang di sekitar mereka. Seperti ada tertulis dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Jadi kita harus berbeda dengan dunia ini. Tetapi berubahlah dan oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Orang dunia tidak peduli dengan keaktifan kita di gereja atau pelayanan kita. Tetapi yang mereka perhatikan adalah perbuatan kita ketika kita berada di tengah-tengah mereka. Jadilah pelaku firman Tuhan, agar dunia di sekeliling kita melihat dan mengenal Kristus melalui kehidupan kita. Jadi untuk mempersiapkan diri kita menjadi mempelai Kristus adalah dengan hidup di dalam roh. Dengan senantiasa bertekun untuk hidup di dalam roh, akan membuat kita senantiasa siap kapanpun Tuhan memanggil kita masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Pemirsa Pijar TV yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan ini. Kiranya kita semakin memiliki kerinduan untuk hidup sebagai mempelai Kristus. Dan bila saatnya sang mempelai laki-laki datang menjemput, kita sudah siap untuk menyambutnya. Nantikan pembahasan topik-topik yang menarik lainnya dalam program Merangkai Nilai Kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Salam terang bagi Indonesia. Terima kasih saudara telah menyaksikan program Merangkai Nilai Kehidupan. Kiranya program ini dapat membantu kita semua bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Bagi saudara yang ingin bertanya atau didoakan, silahkan kirim SMS dan WhatsApp ke nomor yang tertera di layar. Tim Pijar TV rindu melayani saudara. Dan bagi saudara yang rindu untuk berpartisipasi dalam pengabaran Injil melalui siaran televisi Pijar TV ini, saudara bisa mengirimkan donasi saudara ke nomor rekening BCA 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Mari bersama kita menyebarkan kebenaran firman hingga ke seluruh pelosok negeri. Salam terang bagi Indonesia.